Halo bunda semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih di The Suryanta Camp, a home base for creativities. Oke, mengenalkan pecahan kepada anak dengan level dasar kelas 1 sampai dengan kelas 4 SD itu bukan sesuatu yang mudah bunda. Bunda percaya nggak? Pernah kan dari bunda semua yang juga mengajari putra atau putrinya mengenai pecahan tapi bingung sendiri gitu. Bagaimana cara menyampaikan kepada putra atau putri kita mengenai pemahaman tentang pecahan. Nah, di video kali ini bunda, aku akan berusaha untuk memberikan pengetahuan kepada bunda semuanya bagaimana cara mentransfer pemahaman mengenai pecahan kepada anak yang belum pernah sama sekali melihat dan memahami pecahan itu sendiri apa. Biasanya mereka akan tahu bahwa sesuatu barang itu utuh, kemudian dikalikan, atau barang itu lebih dari satu. Tetapi kalau barang itu dibagi atau disebut dengan dipecah, itu biasanya mereka agak sedikit bingung. Nah, ikuti yuk gimana cara mentransfer ilmu kepada putra-putri kita supaya memahami pecahan dengan benar-benar level dasar. Oke bunda, kita langsung memberikan pengertian kepada putra atau putri kita bagaimana dan apa sebenarnya pecahan itu. Oke, silahkan Mbak Ania lihat, ibu punya yang namanya brownies. Brownies ini baru ibu panggang satu loyang untuk Mbak Ania. Ibu belum bagi, maka brownies ini disebut sebagai satu buah brownies alias satu brownies yang utuh. Kemudian pada saat Mbak Ania mau makan brownies ini, tiba-tiba ada temannya Mbak Ania yang datang. Nah, ada 3 orang teman yang datang. Yang pertama namanya misalnya Mamat datang. Ada Olive. Kemudian ada Anas datang tuh ke rumah Mbak Ania mau main Free Fire misalnya. Dia mau mabar sama Mbak Ania. Nah, otomatis ibu nggak punya makanan lain selain itu brownies. Maka ibu minta sama Mbak Ania untuk membagi brownies yang sudah Mbak Ania dapatkan dari ibu, dibagikan adil kepada temannya dengan bagian yang sama. Lalu Mbak Ania bilang, ya udah Bu, nanti dibagi aja lah browniesnya ini. Aku sama teman-teman aku. Berarti kurang 1 ya, yaitu Mbak Ania ikut. Nah, maka pengertian dari sebuah pecahan adalah kira-kira kalau ada 4 orang, maka browniesnya pasti akan dibagi menjadi berapa bagian yang sama. Menjadi 4, dia pasti akan bilang begitu. Maka ketika brownies itu dibagi menjadi 4 bagian, maka menulisnya dalam matematika seperti ini. Garis yang ini adalah dibagi atau dipecah, kemudian 4 orang untuk 4 orang atau 4 bagian, maka menulisnya adalah 4 seperti ini. Brownies yang didapat nanti akan dipecah menjadi 4 bagian yang sama. Jadi bukan 4 buah lagi ya, tapi 4 bagian. Kalau ini tadi namanya 1 buah. Kalau yang ini sudah dibagi, maka namanya adalah 4 bagian. Seperti ini. Nanti tiap anak mendapatkan 1. Mamat 1 orang, Olive 1, Anas 1, Ania 1. Jadi nanti masing-masing anak mendapatkan 1. Maka inilah anakku yang disebut sebagai pecahan alias dipecah. Nah, pecahan terdiri ada atas 3 bagian. Yang pertama adalah angka atas adalah pembilang. Tanda seperti ini adalah tanda dibagi membacanya. Kemudian angka yang bawah itu adalah penyebut. Biasanya cara mengajarkan ibu adalah selalu fokus pada
dibagi, dan penyebut terlebih dahulu, pembilangnya bagian yang terakhir, seperti itu ya. Kalau digambarkan seperti apa ini Bu deskripsi ini, maka akan Ibu gambarkan seperti ini. Ini adalah brownies, katakanlah satu utuh, kemudian dibagi menjadi berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti dibagi menjadi 4. Lihat cara nulisnya, bagi 4. Ini dulu ya, maka Ibu akan bagi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dibagi 4 seperti itu. Kemudian satu anak mendapatkan satu bagian yang sama. Berarti satu anak satu bagian, berarti satu saja yang diarsir. Maka ini mencerminkan arsirannya adalah angka pembilangnya 1. Ya, jadi dengan demikian caranya anak mengerti adalah mamat. Nah, mamat dapat berapa berarti? Dibagi 4, mamatnya dapat 1. Kemudian Olive, jadi kita biasakan memberitahu kepada anak seperti ini ya Bunda. Dibagi 4, dapatnya 1. Kemudian Anas, nah, dibagi 4 dapatnya berapa juga? 1. Kemudian Ania sama, dibagi berapa? Nanti dia bilang dibagi 4 dapatnya berapa bagian? 1 bagian. Nah, kalau dijumlahkan maka ini nanti akan menjadi 4 ditambah seperti ini, dibagi 4, 1, dibagi 4, 1. Nah, seperti ini. Nanti kalau dijumlahkan sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1. Nah, kalau untuk penyebut atau yang paling bawah itu tetap 4, tidak boleh ya, ditambah-tambah tidak boleh. Yang ditambah hanya bagian pembilang atau bagiannya saja. Bagiannya ada berapa? 4, berarti 4/4. Maka 4/4 ini kalau 1 tadi dipecah, digabungkan kembali, hasilnya adalah 4/4 alias hasilnya adalah utuh. Jadi utuh yang dimaksud utuh atau satu buah yang belum dibagi itu maksudnya adalah atas dan bawah angkanya wajib sama. Kalau dibagi 5 berarti atasnya 5. Misalnya, nanti kita beginikan. Misalnya Ibu punya pensil. Pensil ini Ibu punya 1 pensil. Ibu mau bagi menjadi 4 pensil atau menjadi 4 bagian pensil, berarti dibagi 4, maka atasnya pasti juga 4. Itu berarti sama saja dengan 1 utuh pensil atau 1 pensil utuh, atau sama dengan 1 buah. Itu yang harus Bunda pahamkan kepada putra-putri kita gitu. Kalau mereka paham yang disebut pecahan, apalagi mereka paham bahwa yang disuruh untuk lebih fokus adalah pada bagian bagi berapa. Jadi pada bagian pembagian seperti ini Bunda, pada bagian kata dibagi dan pada penyebut, maka nanti dia akan lebih mudah memahami sebuah pecahan. Apakah pecahan itu nanti disuruh untuk menggambar ataukah pecahan itu disuruh untuk mencari pecahannya karena sudah ada gambarnya. Begitu ya Bunda. Nah, sekarang kita punya soal yang level dasar. Soal level dasar biasanya kalau untuk kelas 3 mengenal pecahan adalah sudah diberi gambar, kemudian dipastikan pecahannya berapa. Atau sebaliknya, sudah ada angka pecahannya, kemudian disuruh untuk menggambar gitu ya. Ini untuk soal level pertama. Nah, caranya seperti ini, kita yakinkan kepada putra-putri kita bahwa segalanya itu mudah kalau bisa dipelajari gitu ya Bunda. Nah, langkah pertama adalah selalu tulis, ini dicek, ini 1 buah utuh, kemudian dibagi menjadi berapa? 1, 2, 3, 4. Maka disuruh putra atau putri kita menulis dibagi 4. Udah.
Paham ya? Kalau yang ini kira-kira dibagi berapa ya? Coba langsung nanti dia akan menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Langsung dia suruh nulis Bunda. Dibagi, jadi menulisnya sambil bicara. Dibagi, berapa tadi ya Bunda? 6 ya? Gitu. Kemudian ini juga sama, disuruh untuk bicara. Menghitung ini caranya tidak langsung dari sini kemudian dibiarkan. Suruh putra atau putri kita ya, itu harus menandai dengan tangan. Misalnya dia mau mulai dari mana? Dia mau mulai dari yang diarsir. Oke, ini yang diginikan. Supaya dia tidak salah untuk menghitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti lingkaran dibagi berapa? 8. Berarti dibagi 8. Nah, sudah kan Bunda? Jadi yang paling utama adalah pada bagian bawahnya dulu. Yang atasnya gimana Ibu? Gampang dong, tinggal yang diarsir. Ada berapa yang diarsir? 1, 2, 2. 1, 2, 3. 3. 1, 2, 2. Mudah kan Bunda? Gitu. Nanti anak jadi dengan nada kita yang lucu, nada kita yang stuck seperti itu, maka dia akan mengingat itu bahkan pada saat dia menulis sendiri di sekolah ya. Sekarang soal yang kedua, yaitu disuruh menggambar. Sama, fokus pada bagian bawah. Bagaimana ya cara bacanya gitu. Nanti putra-putri kita akan tahu. Mbak Ania biasanya begini, dibagi 3, ini dibagi 9, pintar. Ini dibagi 8 gitu. Dan biasanya saya menyuruh untuk membuat kotak saja supaya mudah ya. Jadi disuruh nulis untuk disuruh menggambar untuk kotak, maaf, seperti ini. Nah, jadi dia akan paham itu maksudnya. Kemudian langkah yang kedua dibaca lagi, dibagi 3. 1, 2, 3. Dibagi 9. Duh, banyak banget. Ini dibagi. Dari sini boleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 misalnya. Dibagi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sudah kan Bunda? Langkah yang kedua. Kalau sudah seperti ini sudah aman. Bagi 3, bagi 9, bagi 8. Tinggal lihat atasnya. Ayo kita bermain arsiran, bermain menggambar. Nih, berapa? 2, ya sudah. 1 mau ngarsir yang bagian mana? Mau yang sini Bu? Ya sudah, boleh. Kalau yang sebelah sini juga boleh. Ini mau diarsir yang mana saja? Arsiran biar gak bingung ganti buletan. Boleh. 1. Mana lagi? 2. Mau yang berdampingan Bu? Boleh. 3. Ya kan? 4. Harus jumlahnya berapa? 5. Oke, pintar. Jangan lupa ya beri reward ya Yanda ya kalau anak mampu. Kemudian dibagi berapa? 6. Oke. Oke Bunda, kita ke tahap yang kedua ya. Kalau putra atau putri kita sudah memahami, berarti tahap kedua yaitu berdasarkan soal. Soal level 2 alias soal yang lebih sulit, naik levelnya ya. Yaitu tentukan lebih besar atau lebih kecil. Biasanya nanti kita harus ingatkan kapan lebih besar dan kapan lebih kecil. Bunda tahu nggak? Jadi Mbak Ania itu kan putriku kinestetik dominan tuh. Jadi dia kan umek banget. Dia itu sering kebalik-balik mesti. Dulu waktu dia masih TK itu B dibilang D, D dibilang B, seperti itu. Pun dengan ini. Waktu dulu dia kelas 2, waktu di Wonosobo dulu itu dia banyak salah. Ketika lebih besar ditulis lebih kecil atau sebaliknya. Kecil ditulis lebih besar seperti itu ya. Jadi akhirnya aku punya caranya seperti ini Bunda. Ayo kita cek dulu. Kalau tentukan tandanya seperti ini dan seperti ini, maka kalau ibu punya tanda begini, maka tambahkan dengan garis lurus. Garis lurus untuk menutup. Set, seperti ini. Maka
seperti ini bentuknya kan hampir mirip dengan huruf apa? B ya di situ gitu. Nanti dia oh ya BB adalah perwakilan dari besar. Nah, sebaliknya kalau ibu menuliskan huruf begini, maka ibu kasih garis lurus begini, maka ini seperti huruf apa? K, kata dia. Oke, pintar. Kalau K berarti mewakili kata kecil. Begitu Bunda ya. Terus dia akan bilang, loh aku maunya seperti ini nih. Misalnya nih, seperti ini. Nah, kayak gini nih. Yang besar tapi kemudian aku beginikan. Nah, ada nggak huruf begini? Nah, ada nggak? Nah, lalu dia ketawa. Oh iya ya, nggak ada gitu. Jadi akhirnya dari situ dia sudah nggak pernah lagi salah untuk menentukan besar atau kecil gitu. Aku selalu memastikan bahwa kita lihat selalu dari bawah dibagi berapakah dia. Nah, ibu punya contoh. Sebelum mengerjakan ini kita cek dulu contohnya. Ibu memiliki dua kotak yang sama besar. Anggap aja sama besar ini ya. Kemudian ibu bagi menjadi 3. Nah, yang atas dibagi menjadi 3. 1, 2, 3. Maka tiap orang akan mendapatkan kotak yang seperti ini utuh. Dan dibagi 5 yang bawah. Kita cek. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, tak bagi 5 begini ya, dibagi 5. Maka tiap orang akan mendapatkan kotak yang lebih kecil dibandingkan dengan kotak yang atas kan. Maka ketika dibagi 3, dia nilainya lebih gede. Artinya dia mendapatkan besaran yang lebih gede dibandingkan dengan dibagi 5. Ya, jenis soal ada 2 Bunda. Soal yang pertama adalah bagian penyebut atau bagian bawahnya semuanya sama seperti ini. Atau level yang kedua yang lebih sulit yaitu bagian penyebutnya tidak sama. Nah, ini biasanya menentukan besar kecilnya agak bingung. Kita cek ya. Kalau untuk yang sama dulu Bunda. Dibagi 5 sama. Maka cara melihat besar kecilnya hanya lihat bagian atasnya. Atas angka 1, kemudian yang ini angka 3. Angka 1 kecil kan dibandingkan 3? Ya sudah. Kita lihat kalau ini sama, lihat bagian atasnya. Angka 1, angka 3. Maka pasti 1 lebih kecil dari 3. Gitu saja. Juga sama. Dibagi 8 sama. Coba tengok atasnya. Ini angka 7, ini angka 5. Angka 7 lebih apa? Besar Bu. Ya sudah, lebih besar. Dibagi 4 sama. Kita cek pada bagian atasnya. Maka angka 2 dengan 6. Angka 2 lebih kecil. Dia langsung paham. Ini khusus ketika bagian bawah atau penyebutnya bernilai sama ya Bunda. Sekarang yang bagian penyebutnya berbeda. Kita cek. Ini dibagi 5, ini dibagi 4. Ini saja dilihat pada bagian bawah sudah jelas kelihatan. Nggak usah dilihat pada bagian atasnya. Ya, jadi sekali lagi untuk penyebut atau yang bawahnya itu tidak sama seperti ini, maka cara melihatnya cukup pada bagian bawah. Ini dibagi 5. Ini dibagi 4. Kalau kertas dibagi 5 dengan kertas dibagi 4, nanti lebih kecil yang mana dibaginya? Oh, 5 berarti dia lebih kecil. Gitu ya. 6 dibagi 1 roti dibagi 6 orang. 1 roti dibagi 8 orang. Dapat kecil-kecil atau dapat gede-gede? Kalau yang 6 gede Bu, berarti dia lebih besar. Ini 1 roti dibagi 3 orang, dapatnya lebih 3 orang ya. Ini 1 roti dibagi 4 orang atau dibagi 4 bagian. Maka yang dapat lebih gede-gede yang 3, berarti dia lebih besar. Jadi untuk yang bawahnya itu berbeda atau penyebutnya berbeda, atas nggak usah dilihat. Oke ya Bunda. Ini dibagi 9 dibagi 6. Kalau dibagi 9 dapatnya lebih kecil-kecil banget, ya sudah kecil. Dibagi 2 dibagi 3. Kalau dibagi 2 lebih dapat gede. Nah, jenis soal level 2 yang kedua biasanya disuruh mengurutkan. Urutkan dari pecahan kecil ke besar atau urutkan dari besar ke kecil. Kemudian diberi seperti ini. Nah, ini yang pasti membingungkan bagi siswa ketika dia tidak mengetahui dasarnya. Makanya saya selalu mengajarkan kepada putri saya dasarnya terlebih dahulu ya. Caranya bagaimana? Ini ada berapa dulu? Kita harus hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5,
67, ada 7. Maka supaya tidak tertinggal, atau biasanya kalau udah panik duluan itu biasanya Mbak Ania udah lupa nulisnya. Jadi nanti misalnya jumlahnya 7 jadi 5 cumaan gitu. Jadi lebih baik kita akan tulis dulu. Sekali lagi ya Bunda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Titik. Udah. Saya bilang harus nak lihat pada bagian bawah dibagi berapa. Kalau dia dibagi, kita langsung ulang lagi di bagian atas. Kalau dia dibagi 3, maka dapatnya gede-gede, berarti lebih gede, lebih besar. Kalau dibagi 5, lebih sedikit atau lebih kecil dapatnya, maka dia adalah K atau lebih kecil. Nah, ini pun juga sama. Ayo kita cek di sini dibagi berapa saja? Bagi 4, bagi 6, bagi 5, bagi 4 lagi, bagi 8, bagi 8, dan bagi 4. Yang diminta adalah dari kecil. Berarti yang dibagi yang dapatnya kecil-kecil. Berarti pasti dibaginya yang banyak ya? Iya, bagi 8 dulu Bu. Ya sudah, dibagi 8. Angka 8 ada berapa? 2, berarti dibagi 8. Setelah dibagi 8, dibagi berapa lagi nak? Gitu. Dia langsung akan bilang, habis 8 yang kecil-kecil itu bagi 6 Bu. 6 jumlahnya ada berapa? Cuman 1. Terus dibagi berapa lagi? Habis 6 berarti 5 Ibu. Kemudian dibagi 4 dan dibagi 4 ya. Dibagi 4 seperti ini. 8 dibagi 8. Sama dibagi 4. Berarti 4-nya ada 3 ya Nda. 1, 2, 3. Ya udah. Oke, kalau sudah seperti ini tinggal diurutkan. Urutkannya caranya bagaimana? Fokus pada yang dibagi 8. Dibagi 8 itu atas. Kan ini sama tuh bilangannya. Kalau bilangannya sama bagaimana nak? Lihat atasnya Bu katanya. Oke, lihat atas. Angka 1 dengan angka 3. Angka 1 lebih kecil. Yang diminta apa? Kecil kan? Oke. 1 kemudian berapa? 3. Langkah yang kedua, 6. 6-nya ada berapa? Cumaan 1. Gampang, tinggal mengikuti. Ini 5. Nah, kemudian 4 sekarang. 4 karena ada 3, harus kita cari mana yang lebih kecil. Atasnya 1, atasnya 2, atasnya 6. Maka mana dulu yang paling kecil? Yang paling kecil kalau lihat atasnya adalah angkanya 1, 2, kemudian 6. Selesai. Udah paham kan? Ayo kita cek lagi nih yang bawah, kita belajar lagi. Kira-kira ada berapa ya pecahan yang ada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh 7 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 titik. Langkah yang kedua, urutkan dari besar ke kecil, berarti dari besar. Maka lihat yang paling bawah dibagi yang paling dapatnya besar-besar. Dapatnya besar-besar, berarti dibagi berapa yang dapatnya besar-besar? Dibagi 3 saja karena lebih sedikit. Ya, habis 3-nya ada 2 ya. Kemudian dibagi berapa? 4 Bu. Ya, kemudian setelah 4 dia langsung paham. 5, ada berapa angka 5? 2, kemudian 6 dan 7. Sudah. Lalu kita cek yang 3 dulu, dari besar ke kecil. Yang 3 yang mana? 5/3, 2/3. Berarti dari yang besar. Yang besar mana? 5, kemudian 2. Oke. Kemudian 4-nya gampang ya Nda, kalau hanya 1 tinggal tulis. 5-nya ada 2, berarti harus dicek. 5-nya ada 2. Yang besar ke kecil. Besarnya berapa? Angka 2, kemudian kecilnya 1. Nah, 6-nya tinggal ngikut. 6-nya kan hanya ada 1, ya sudah ditulis saja. Kemudian 6/7. Selesai Bunda ya. Oke. Saya ulang pelan-pelan memahami per kalimat. Bu Rina baru saja membelah semangka miliknya menjadi 10 bagian. Misal ini adalah semangka. Begini ya Bunda ya. Nah seperti ini semangka misalnya. Dibelah menjadi 10 bagian yang sama. Dipecah menjadi 10 bagian yang sama.
Tadi saya tekankan kepada putra atau putri saya bahwa ketika dibagi 10 bagian yang sama, maka semangka utuhnya itu adalah dibagi 10 dan atasnya pasti bilangan yang sama dengan bawahnya. Jadi 10/10 itu semangka utuh. Oke, jadi nanti berapa yang dapat kita belum tahu. Itu langkah yang pertama. Seandainya soal ini Bu Rina baru saja membelah semangka menjadi 8 bagian, berarti kita harus menuliskan 8 bagian, kemudian atasnya juga angka 8, karena itu prinsip semangka utuh. Jadi di prinsip utuh atas dan bawah harus sama, pembilang dan penyebut harus sama. Langkah yang kedua kita baca. Ada 2 bagian yang dimakan oleh anak Bu Rina. Langsung nanti biasanya putri saya tak suruh nulis kayak gini, Bunda. Anak Bu Rina makannya tadi sudah ada berapa? Dibagi berapa? 10 ya Bunda. Lalu anak Bu Rina memakan 2 bagian. Berarti bagian atasnya tinggal ditulis 2 bagian yang sama. Terus sisa semangka Bu Rina adalah mudah. Kalau namanya kita bicara tentang sisa, maka yang utuh dikurangi dengan yang sudah dimakan. Kan begitu ya Bunda? Maka sisanya adalah ditulis 10 atau dibagi 10, kemudian dikurangi, tadi dibagi 10 kan, kemudian dikurangi 2, sama dengan, langsung kita tengok, 10 dikurangi 2, habis 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, berarti ada angka 8. Nanti jangan lupa ditulis per 10-nya, maka atasnya adalah 8. Jangan lupa final, seperti itu. Ya Bunda. Soal kedua ya, yuk kita mulai. Rini mempunyai 1 kilogram tepung. Rini telah menghabiskan tepungnya sebanyak 3/5 kilogram. Sisa tepung Rini adalah, saya ulang. Nah, misalnya ini ada tepung nih ya. Tulisannya tepung. Nah, seperti ini. Kemudian Rini memiliki 1 kilo tepung terigu, 1 kilogram. Tapi kita belum tahu pecahannya bagaimana. Yang pasti utuhnya ya, itu sama dengan 1 kilogram. Berapanya kita belum tahu. Langkah kedua, baca kalimat kedua. Rini telah menghabiskan tepungnya sebanyak 3/5. Maka kita tulis Rini tadi sudah menghabiskan tepungnya sebanyak per 5, atasnya adalah 3. Kan begitu ya Bunda, 3/5 kan. Maka dari sini pasti anak kita akan tahu yang disebut tepung utuh adalah sesuai dengan bawahnya. Bawahnya per 5 berarti ini juga per 5. Yang namanya utuh atas dan bawah sama, pembilang dan penyebutnya sama. Jadi kalau penyebutnya 5, maka atasnya juga 5. Nah, yang ditanya adalah sisa tepung. Sisa, nah langsung kita cek. Sisa sama dengan 5/5 yang utuh kan ya, dikurangi dengan yang sudah dipakai. 3/5 sama dengan berapa? Nanti dia tinggal ngitung, sama dengan 2/5. Jangan lupa final, seperti itu. Mudah kan Bunda untuk belajar mengajari kepada anak mentransfer ilmu mengenai pecahan ya? Oke Bunda-bunda semuanya, bagaimana? Mudah kan pecahannya? Tergantung bagaimana kita mentransfer ilmu kepada putra atau putri kita. Sebab apa Bunda? Level dasar itu pemahamannya juga belum begitu bagus. Maka bagaimana cara penyampaian kita, bahasa kita, logat kita, penekanan kita itu sangat amat penting bagi pemahaman anak level kelas 1 sampai dengan kelas 4 SD. Semoga bisa bermanfaat ya Bunda. Hanya itu yang bisa saya berikan. Besok kita akan kembali lagi untuk menyimak pecahan level kelas 4 SD dengan tingkat yang lebih sulit lagi ya. Percayalah Bunda, dengan kita membersamai putra-putri kita, itu putra-putri kita akan merasa percaya diri lebih tinggi. Oke?
Begitu saja Bunda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.